kepada Tuhan, karena kasih dan anugerahnya kita dapat beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita angkat pujian kita, segala puji syukur. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Allah yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu dari Tita ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Demikian hukum Taurat Allah. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita berbuahkan kebaikan. Galatia 5 ayat 22. Anak-anak kami sekolah minggu HKBP Muria, ayat bulanan pada minggu ini diambil dari Amsal pasal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Jangan lakukan
Anak-anak kami sekolah minggu yang dikasihani oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta, langit, dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Salam untuk adik-adik sekolah minggu. Berharap semuanya kita di dalam keadaan sehat, sejahtera dan sukacita, karena Tuhan Yesus yang selalu setia dan penuh kasih setia tetap menyertai kita sekalian. Hari ini hari Minggu kelima setelah Trinitatis 12 Juli 2020. Jadi sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu. Ya, sebelum saya menyampaikan firman, kita berdoa dulu, lipat tangan tutup mata. Ya Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan ini, berkatilah saya bisa saya menyampaikan firman ini kepada adik-adik kami, dimanapun adik kami berada, biarpun mereka berada di rumah. Tuhan, berkatilah mereka juga, Tuhan, berkati juga orang tua mereka, Tuhan, dalam mencari nafkah juga, Tuhan, dan juga Tuhan, berkatilah semua, Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Jadi nas kita hari ini kita ambil dari Amos 5 ayat 14 sampai 15. Adik-adik buka Alkitabnya di rumahnya masing-masing ya. Seakan baca. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Ya. Jadi firman Tuhan ini tentang Amos, ya, tentang Amos. Amos adalah seorang nabi perantara Allah kepada bangsa Israel. Nabi Amos merasa sedih, meratap, menangis dan menyampaikan kesedihan hatinya kepada Tuhan karena dosa-dosa bangsa Israel. Dan karena dosa tersebut, maka akan terjadi malapetaka yang akan menimpa mereka. Nabi Amos menghimbau seluruh bangsa Israel agar segera berbalik kepada Tuhan atau meninggalkan semua dosa dan kejahatan mereka, supaya mereka mencari dan mencintai yang baik dan membenci yang jahat. Karena jika saja umat Allah membenci kejahatan dan mencintai yang baik, Allah pasti akan menyelamatkan dari hukuman malapetaka yang akan datang. Jika seseorang telah percaya dan memberi hidupnya kepada Tuhan,
pastilah dia akan benci kepada dosa dan cinta kepada Allah. Adik-adik sekalian, mengapa kita harus mencintai yang baik? Dan apa saja yang termasuk yang baik? Yaitu 1. Memberi kepada orang miskin. Kita harus memberi sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu di sekeliling kita. Kedua, berbagi dengan adil. Kita harus berbagi kepada teman-teman atau kepada adik kita yang di rumah dengan adil, tidak boleh pilih kasih. Ya. 3, jangan dendam dan untuk balas. Kita harus, kalau pernah teman kita menyakitin kita dan dia minta maaf sama kita, kita harus memaafkannya juga, ya. Jangan dendam dan untuk balas. 4, tidak berlaku curang, merampas milik orang lain dan mengumpulkan uang, mengambil uang mama dari dompet, ya. 5, memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan. 6, rendah hati di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh sombong, ya. Kita tidak boleh sombong, ya. Kita harus juga rendah hati. Sebab masih banyak lagi yang baik itu. Masih banyak lagi. Sebaliknya, benci dan jahat. Apa yang jahat itu? 1, suka mencuri. 2, mencontek supaya dapat nilai bagus. 3, merampas hak orang lain. 4, mengambil uang orang tua tanpa permisi. Setiap orang yang mencari dan melakukan yang baik, ada janji Tuhan, yaitu Allah akan menyertai kita. Jika Allah sudah menyertai kita, maka kita akan hidup bahagia. Adik sekolah minggu, maukah kalian hidup bahagia? Pasti juga adik pasti mau hidup bahagia. Ser juga mau hidup bahagia. Pasti setiap orang mendambakan hidup bahagia. Tidak ada manusia yang menginginkan hidupnya susah atau mau ditimpa malapetaka. Maka marilah kita mencari yang baik dan membenci yang jahat dan mencintai yang baik. Janji Tuhan ada 2, yaitu kita hari ini itu menyertai dan mengasihi. Itulah janji Tuhan, menyertai dan mengasihi. Siapakah mereka yang disertai dan dikasihi Tuhan? Yaitu orang-orang yang mencari dan mencintai yang baik dan membenci yang jahat. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita selalu hidup dalam kebaikan dan mencintai yang baik. Dan mulailah dari hal-hal yang kecil. Contoh, ketika berbagi selalu adil, jujur kepada orang tua, dan jujur di sekolah, dan ketika kita bermain kepada teman-teman. Setiap anak yang baik pastilah disayangi orang tua, guru, teman, terutama disayangi oleh Tuhan. Amin. Salam. Tuhan menyertai kita. Jadi itulah firman kita hari ini. Kita lipat tangan, tutup matanya. Ya Tuhan, saya telah menyampaikan firman Tuhan ini kepada adik kami. Jadilah adik kami ini menjadi anak-anak yang baik, Tuhan, takut kepadamu, Tuhan. Juga Tuhan berkati juga orang tua kami dimanapun mereka juga Tuhan berada juga, Tuhan. Berkati juga para doa gereja KBP Murid Tuhan, melalui pendeta, resort, Huria, Bibel pada juga Sintua juga, dan kami guru-guru sekolah kami juga, Tuhan. Berkatilah kami juga semua juga, Tuhan, supaya kami bisa menyampaikan firman Tuhan ini kepada adik-adik kami juga, Tuhan. Dan ampuni dosa kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Amin. Seakan memberi soal untuk adik-adik sekolah minggu, ya, Dik, ya. Jawabannya cuma benar atau salah, dan itu jawabannya bisa dikirim ke Sintuanya webnya masing-masing, ataupun kepada atau kepada Miss, ataupun kepada Inang Pendeta, ya. Soal pertama, 1. Memberi kepada orang miskin, benar atau salah? 2. Berbagi dengan adil, benar atau salah? 3. Mengambil uang tanpa permisi, benar atau salah? 4. Merampas pulpen teman di sekolah, benar atau salah? 5. Bahagia hanya diukur dari materi, contoh banyak uang, benar atau salah? 6. Amos menyampaikan firman Tuhan khusus bagi bangsa Filistin, benar atau salah? 7. Yang jahat itu adalah perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, benar atau salah? 8. Janji Tuhan kepada orang yang hidup baik adalah kehidupan dan penyertaan Tuhan, benar atau salah? 9. Anak yang baik pastilah tidak disayangi orang tua, guru,
teman terutama Tuhan. Benar atau salah? 10. Nas firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Mazmur. Benar atau salah? Jadi jawab dan kirim kesimpulannya masing-masing, ataupun juga kepada guru sekolah minggu, ataupun kepada inang pendeta. Jadi terima kasih. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk terus melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita dengan bernyanyi Salelengho di Tanah. Kami yang tersayang, Sekolah Minggu HKBP Moria, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya, dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.